Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Yohanes Kade Ariane, dalam acara Renifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini edisi Minggu Prapaskah pertama dengan tema Kecerdikan Iblis versus Ketulusan Yesus. Para saudara yang terkasih, Anda pasti hafal dengan ungkapan berikut. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ungkapan ini seakan membenarkan perilaku ular yang begitu cerdik dan merpati yang tulus dan tidak pernah ingkar janji. Dalam firman Tuhan, minggu ini kita diajak melihat hal ini. Iblis yang cerdik dalam bentuk ular dengan tipu muslihatnya dapat memperdaya Adam dan Hawa. Namun ketulusan Yesus, Adam baru, tak membuatnya terperdaya oleh kecerdikan iblis. Ketulusannya membawa rahmat penebusan bagi dunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ rahmat Tuhan berlimpah. Para saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian ditunjukkan betapa iblis dalam rupa ular beludak begitu cerdik memperdaya Hawa dan Adam. Hai manusia, jangan percaya pada omongan Tuhan. Dia itu bohong. Justru dengan makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan kamu tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti itu kecerdikan ular dalam memprovokasi manusia pertama yang membuatnya akhirnya makan buah terlarang, dan juga Hawa memberikannya kepada Adam suaminya untuk juga sama-sama makan buah terlarang itu. Alhasil mereka menjadi sadar bahwa mereka telanjang dan menjadi malu. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, kita sekali lagi melihat kecerdikan iblis yang mau menjebak Yesus dengan tipu muslihatnya. Yesus pada saat itu baru saja selesai berpuasa 40 hari di padang gurun. Pastilah ia lapar dan haus. Situasi ini dimanfaatkan oleh iblis dengan membujuknya. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari sabda yang keluar dari mulut Allah. Merasa gagal mencobai, iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan mengatakan kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikat akan menantang engkau. Tetapi Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Merasa gagal, iblis lantas tidak habis akal. Kini ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan mengatakan, semua kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Tetapi dengan tegas, Yesus mengatakan, enyalah iblis, engkau harus menyembah Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Para saudara yang terkasih, iblis, yakni si ular beludak, begitu cerdik, lihai, licin, dan licik. Dia punya strategi yang jitu untuk melumpuhkan manusia. Dalam perspektif piramida kebutuhan Abraham Maslow, dikatakan bahwa manusia mempunyai
5 tingkat kebutuhan pokok. Pertama, manusia butuh makan dan minum. Ini sebagai kebutuhan dasar. Kedua, manusia butuh rasa aman. Ketiga, manusia butuh cinta dan relasi sosial yang baik. Keempat, manusia butuh untuk diakui dan dihargai. Dan kelima, manusia butuh mengaktualisasikan dirinya secara bebas dan penuh. Dari kelima kebutuhan pokok ini, kita dapat melihat bahwa betapa iblis sangat cerdik menyerang manusia dengan menawarkan kebutuhan-kebutuhan pokok ini. Manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, tak mampu menghadapi serangan iblis yang dahsyat ini. Tetapi Yesus mampu mengalahkannya. Lantas, apa strategi Yesus mengalahkan cobaan iblis ini? Tak lain dan tak bukan adalah dengan senjata ketulusan. Dengan ketulusannya, Yesus menjadi pribadi yang tegas dan tidak berkompromi dengan iblis. Yesus tulus menjadi hamba Allah yang makanannya adalah sabda Allah dan melaksanakannya. Yesus sudah selesai dengan dirinya. Dengan cara itu, sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua, Yesus membawa rahmat bagi dunia. Maka di mana pelanggaran bertambah banyak, di sana karunia berlimpah-limpah bagi yang bertobat. Para saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang masih mencari dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Kita adalah pribadi yang belum selesai dengan diri kita. Kita masih mengejar pemenuhan ego diri kita. Iblis tahu akan situasi kita ini. Pasti kalau bisa, kita tidak mau jatuh dan terjebak seperti manusia pertama. Lantas apa daya kita? Pada masa Prapaskah, di mana kita melaksanakan retret agung selama 40 hari, kita diajak belajar dari Yesus, Sang Adam baru. Kita diajak untuk lebih merenungkan sabda Tuhan dan berdoa sambil berbuat amal kebajikan. Kita manusia lemah tak berdaya melawan gempuran iblis yang dahsyat dan bertubi-tubi. Dengan mengandalkan sabda Allah dan pun berdoa, seraya sedikit berbuat amal kebaikan, kita akan dimampukan oleh Allah yang maha dahsyat. Roh memang kuat, tetapi daging itu lemah. Sadar akan kedagingan kita, mari kita mencari roh Allah dalam sabdanya dengan berdoa sambil berbuat amal kebajikan di masa Prapaskah ini. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.